Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepada Tuhan, pimpinlah kami Tuhan untuk kami boleh menyadari bahwa natur pemuritan kami bukanlah satu hal yang terlalu mudah untuk kami hidupi karena kelemahan-kelemahan kami. Pimpinlah kami Tuhan untuk menyadari apa yang membuat kami sulit percaya. Pimpinlah kami Tuhan untuk kami boleh menyadari apa yang membuat kami takut di dalam kami mengikuti-Mu. Berikanlah kepada kami tambahan iman Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh betul-betul membaca firman-Mu, mengertinya, dan mengikutinya seturut dengan isi hati Tuhan, dengan kuasa yang Tuhan sendiri karuniakan kepada kami di dalam anak tunggal-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk sekali lagi membacakan dari Markus pasal 4, saudara ya. Kita akan mencoba untuk develop lebih lanjut, khususnya ide tentang kesesuaian bagian ini dengan narasi yang ada di dalam kitab Yunus. Saya bacakan bagi kita semua. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga telah menyertai dia. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara sekalian, kemarin kita sudah melihat saudara bahwa bagian ini merupakan satu buah gear yang dinaikkan. Ibaratnya orang naik mobil, sudah giginya itu dinaikkan. Maka kita diajak untuk melihat adanya kuasa yang menyertai Yesus. Kuasa yang ada dalam dirinya Yesus Kristus itu secara lebih dramatis daripada bagian-bagian sebelumnya. Bagian sebelumnya sudah ada pertunjukan kuasa Yesus, ada. Kuasanya Yesus di dalam mengajar, kuasanya Yesus di dalam menyembuhkan, di dalam mengusir setan, saudara. Namun kali ini sudah kita mendapati bahwa Yesus itu berkuasa atas alam, saudara. Dan hal itu ditunjukkan, saudara, bukan sekedar dia berkuasa atas alam, langit, dan lain sebagainya, namun dia berkuasa atas lautan, saudara. Sehingga ini memberikan kepada kita satu buah gambaran yang kaya, saudara, akan apa yang dihayati oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang yang sangat tersaturasi dengan pembacaan-pembacaan perjanjian lama pada waktu itu, saudara. Kita mendapati di dalam kitab Mazmur, kita sempat melihat kemarin, saudara, bahwa Allah itu berkuasa mengguntur di atas air. Kita juga mendapati, saudara, bahwa ada tema yang recurrent, yang terus muncul, saudara, bahwa Tuhan Allah itu mengalahkan yang namanya kuasa lautan itu, saudara, mengalahkan kuasa iblis, kuasa lautan, saudara, dan hal itu seperti kayak diparalelkan, saudara. Maka saudara, kita diajak untuk melihat di dalam bagian ini, saudara, ketika ada lautan yang mengamuk, saudara, yang terjadi dengan Yesus adalah dia tidur, saudara. Tidak ada kuasa yang sebesar apapun saja yang bisa mengganggu ketenangannya Yesus, saudara. Bahkan di dalam slumbernya dia tidak bisa dibangunkan oleh damai itu. Karena apa, saudara? Karena semua itu under control, saudara. Meskipun tidak demikian di dalam persepsi para muridnya, tidak demikian di dalam persepsi banyak orang, termasuk di dalam persepsi para pembaca Injil Markus pada waktu itu, saudara. Bisa muncul banyak keraguan, banyak pertanyaan di dalam hati mereka. Apakah Allah itu tidak peduli? Saat ini kami sedang mengalami penganiayaan dan kami dianiaya karena nama Yesus, loh, gitu ya. Itu yang dialami oleh mereka, saudara. Nah, kita diajak untuk melihat, saudara, bagian ini saat ini secara khusus kita akan coba untuk melihatnya di dalam cara pandang mereka pada waktu itu yang cukup tersaturasi oleh cerita yang ada di dalam kitab Yunus. Kita akan coba untuk melihat paralel di dalam beberapa hal, saudara, yang sedikit lebih dalam daripada yang kita lihat kemarin, saudara. Kita diajak untuk melihat, saudara, misalkan ya di dalam ayat 38. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain telah menyertai dia. Saudara, apa yang terjadi dengan perahu-perahu yang lain? Ada di mana perahu-perahu itu? Kenapa kok muncul di sini setelah itu nggak ada ceritanya, saudara? Perahu-perahu yang lain itu bagaimana? Kita cuma mendapatkan satu buah cerita tentang, ya betul sih, danaunya menjadi teduh sekali sehingga kita mungkin bisa bayangkan, oke, kalau danaunya menjadi teduh sekali ya setelah itu ya sudah semuanya selamat, saudara. Tetapi, saudara, itu kan momen genting, saudara ya. Sebelum diteduhkan itu kapal yang lain itu sudah ada yang terbalik atau belum? Orang-orang yang dalam perahu yang lain itu ada yang sudah mati atau belum? Nah, rupanya, saudara, ada cukup ada studi-studi, saudara, yang mencoba untuk mereka-reka kira-kira sumber yang dimiliki oleh Injil Markus itu, primarkan source-nya itu mengatakan apa. Ada
berbagai macam teori, saudara. Salah satunya itu Gerd Tyson, saudara ya. Dia mengatakan, saudara, bahwa kemungkinan, saudara ya, di dalam pre-Markan source. Jadi Markus ini kan tidak mengarang-arang, saudara, di dalam bagian ini ya. Dan dia juga bukan saksi mata pada waktu itu ya. Dia sih bisa diceritain sama Petrus ya. Sudah bisa, saudara. Tetapi saudara, cerita ini, saudara, since kita melihat di dalam bagian ini ya, Yesus itu pergi disertai oleh perahu-perahu yang lain juga. Tapi setelah itu perahu-perahu yang lain itu apa kabarnya mereka? Kita tidak mendapatkan kabarnya sama sekali, saudara. Maka kita jadi bertanya-tanya, ada apa dengan mereka? Atau lebih tepatnya, ada apa dengan Markus? Kok mengutip di dalam bagian ini setelah itu nggak ada ceritanya, saudara ya. Nah, maka ada rekaan-rekaan, ada coba untuk hipotesa, saudara, tentang sumber yang dipakai oleh Markus itu sebetulnya seperti apa, saudara. Nah, ada sumber yang, ada penafsir yang mengatakan bahwa kemungkinan pre-Markan source ya, sumber yang dikutip oleh Injil Markus ini mengatakan, saudara, bahwa perahu-perahu yang menyertai Yesus pada waktu itu sudah terkena ombak, terbalik, dan orangnya pada mati, saudara. Maka hal itu memberikan satu buah highlights yang kencang sekali tentang bagaimana situasi yang sedang dihadapi oleh Yesus pada waktu itu, saudara. Jadi sekali lagi, Injil Markus memang tidak mencatat itu. Tetapi Markus kutip dari satu buah sumber yang kita tidak tahu sumbernya apa, kita sebut saja pre-Markan source ya. Ini sumbernya Markus, sebelum Markus, saudara. Nah, di sana, saudara, menurut hipotesa ini, ada perahu-perahu yang lain, dan ceritanya adalah perahu-perahu tersebut terbalik, dan orang-orangnya itu pada tenggelam, mati, dan lain sebagainya. Maka hal itu membuat kita lebih bisa mengerti, kenapa kok murid-murid akhirnya menjadi sangat panik, lalu mereka berteriak, "Guru, engkau tidak peduli, kita binasa," gitu ya. Jadi, kita diajak untuk melihat bahwa situasinya memang amat sangat genting sekali, saudara ya. Tapi, saudara ya, kita diajak untuk melihat ya, bahwa kemungkinan bagian itu tidak dimasukkan oleh Injil Markus karena apa? Karena ya agak kurang enak ya, saudara ya. Maksudnya betul sih, betul. Yesus itu tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan semua manusia di dalam artian yang sakit atau yang mengalami kesulitan. Tidak punya kewajiban. Pada waktu zamannya Yesus sendiri, sudah banyak orang yang mati karena sakit, banyak orang yang mati karena tua, banyak orang yang mati kecelakaan, banyak orang yang mengalami berbagai macam kesulitan, banyak orang yang terkena sakit penyakit, dan mereka tidak sembuh. Dan mereka tidak datang kepada Yesus. Tapi intinya, Tuhan Yesus tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan setiap orang yang mati, saudara ya. Jadi, tidak masalah, saudara ya. Kalaupun misalkan, pada waktu itu Tuhan Yesus itu bersama dengan murid-muridnya ada dalam satu buah perahu yang sudah tergoncang-goncang, lalu ada perahu-perahu lain yang menyertai. Lalu kok tidak diceritakan lagi, saudara? Karena di dalam pre-Markan source-nya, perahu-perahu lain itu terkena ombak, lalu mereka terbalik, lalu mereka mati, saudara. Tapi Markus tidak mau mencatat itu, diedit sama dia ya. Editorialnya diganti supaya apa? Supaya ya agak sedikit lebih enak. Kayaknya di dalam hati agak terganggu aja kalau ada yang bersama dengan Yesus lalu mati terus tidak tertolong. Betul, sekali lagi ya, Tuhan Yesus tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan siapapun saja. Tapi kita mungkin bisa agak terganggu ya, kalau Yesus di dalam satu buah perahu, lalu ada perahu-perahu lain, kita nggak tahu ada berapa perahu, sudah mungkin 3, mungkin 4 perahu-perahu lain yang menyertai dia, lalu sudah terkena ombak semua, lalu mereka mati, sudah ya. Lalu kayaknya agak kurang enak saja. Di satu sisi bisa meng-highlight dramatisasi ceritanya, saudara, di dalam pre-Markan source-nya, menunjukkan kalau keadaan mereka amat sangat genting. Tapi di sisi yang lain, saudara, bagi kita pembaca-pembaca Kristen yang mengetahui kuasa Yesus yang besar itu, saudara, kita bisa merasa agak keberatan. Ada Yesus di sampingmu, dan kamu mati terkena ombak. Kayaknya kan enggak banget gitu, saudara. Tampaknya kalau kita lihat ya. Nah, saudara, Yoel Markus sudah mengatakan, saudara, probably, saudara ya, kalaupun ya di dalam pre-Markan source-nya, kita mendapati ada berbagai macam cerita. Ketika Markus memasukkan bagian ini dengan tidak ada cerita lain tentang perahu-perahu yang lain, saudara. Tidak tentu karena Markus itu memang merasa tidak enak kalau ada perahu-perahu lain yang akhirnya terbalik, saudara. Jadi di dalam teori yang lain, saudara ya, Yoel Markus misalkan sudah dia mengatakan kemungkinan ya sumber pre-Markannya seperti apa kita nggak tahu. Tapi yang jelas Markus sudah mencatat di sini disertai dengan perahu-perahu lain. Lalu perahu-perahu lain ini kok nggak diceritakan. Kalau mati ya, kalau misalkan mereka itu terkena ombak dan sebagainya, sedramatis itu kayaknya kok lebih wajar kalau diceritakan ya. Tapi kenapa kok diceritakan sama sekali, saudara? Kemungkinan ya karena mereka nggak apa-apa. Somehow yang diombang-ambingkan oleh ombak dan lain sebagainya itu cuman perahunya Yesus dan para muridnya gitu ya. Nah, saudara, kenapa kok demikian? Itu menjadi satu buah penafsiran yang menurut saya itu agak sedikit lebih enak untuk diterima, saudara. Jawabannya karena kita sekali lagi melihat ada gambaran yang paralel dengan cerita yang ada di dalam kitab Yunus, saudara. Kita melihat ya di dalam kitab Yunus bahwa ombak badai yang akhirnya menggoncang balikkan kapal itu, saudara, itu adalah ombak yang hanya mentargetkan kapal itu misalkan. Kita tidak mendapati ada kapal-kapal lain yang di sampingnya sih memang, saudara. Tetapi kita tahu, saudara, bahwa memang badai itu mentargetkan satu kapal itu juga. Satu kapal itu saja, di mana ada Yunusnya di sana. Dan betul saja, setelah Yunusnya dicemplungkan ke dalam air, setelah itu kapalnya menjadi tenang, saudara ya, gitu ya. Jadi di dalam bagian ini, ketika kita melihat, tadi kan ada kapal-kapal yang lain, lalu kita bertanya, kapal-kapal yang lain ada kemana? Kita boleh jawab juga,
Kapal-kapal yang lain baik-baik saja, nggak kenapa-kenapa dan tidak mengalami berbagai macam kesulitan itu, saudara. Historical settingnya seperti apa, kita nggak tahu, saudara. Mungkin jaraknya mereka berjauh-jauhan atau seperti apa, kita nggak tahu, saudara. Tetapi secara literatur, saudara ya, tampaknya akan lebih mudah untuk kita terima bahwa kapal-kapal yang lain itu tidak diceritakan karena mereka baik-baik saja. Lalu kenapa kok ombaknya itu mengenai bagian kapalnya Yesus saja, saudara? Ya karena ada paralelnya dengan kitab Yunus, dan kita bisa katakan, saudara, bahwa setan itu cari musuh tepat, saudara. Setan itu tidak memusuhi sesamanya sendiri. Well, saya tidak mengatakan yang ada dalam kapal-kapal lain itu temannya setan, bukan, saudara. Tetapi target operasi utamanya setan, saudara, adalah untuk menggocoh gereja Tuhan. Adalah untuk menggocoh Yesus dan para murid-muridnya, saudara. Maka kita diajak untuk melihat close view saja, saudara. Di dalam kapal ini, saudara, yang terkena ditunggang balikan itu, saudara. Lalu, saudara, kita melihat, saudara, Yoel Markus mengatakan ada kata di dalam bahasa Yunani, saudara, apolimeta. Kata yang dipakai di dalam bagian ini untuk mengatakan kita akan binasa. Guru, engkau tidak peduli, kita akan binasa. Kata apolimeta ini adalah kata yang juga muncul 3 kali di dalam cerita Yunus versi LXX, versi bahasa Yunani, saudara. Saya coba bacakan beberapa, saudara ya. Misalkan ya, di dalam kitab Yunus, saya bacakan bagi kita semua, saudara. Yunus pasal yang pertama, saudara. Pasal yang pertama, saya bacakan ya. Ayat yang ke 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Di dalam versinya naskah Masoretik seperti yang kita punya ini nggak pakai kata binasa, saudara. Tapi di sini kita melihat kapal itu akan hancur. Tapi, saudara, coba perhatikan dalam ayat yang ke-6 ya. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidak tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Apolimeta, cuman pakai kata tidak, saudara, secara negatif, sehingga kita tidak binasa. Lalu di dalam pasal 3 ayat yang ke-9, ini dari doanya orang-orang Niniwe, saudara. Pasal 3 ayat 9, saya bacakan. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, engkau tidak peduli, kita akan binasa. Di dalam kitab Yunus muncul 3 kali sudah kata-kata itu, sudah. Cuman di dalam bentuk yang negatif supaya mereka tidak binasa, Lalu kapal itu akan binasa, sudah. Menunjukkan sekali lagi, sudah, bahwa kisah ini sangat banyak paralelismenya dengan kitab Yunus, sudah. Lalu selanjutnya, sudah, kita diajak juga untuk melihat ini, sudah ya. Marilah kita bertolak ke seberang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, danau di sana, saudara, seberangnya itu mana, saudara? Seberangnya adalah wilayah Dekapolis, saudara. Wilayah Dekapolis adalah wilayah yang banyak dihuni atau didominasi oleh orang-orang non-Yahudi, saudara. Jadi Tuhan Yesus akan menuju ke wilayah Dekapolis, wilayah yang banyak orang-orang non-Yahudinya. Kita juga ingat, saudara, Yunus itu sebetulnya sedang berlayar ke Tarsis, itu menghindarkan dia untuk pergi ke Niniwe. Kenapa, saudara? Karena Niniwe adalah satu buah kota kafir, saudara. Kotanya orang-orang Asyur, saudara. Jadi sama-sama, saudara, ada paralel yang banyak sekali, saudara. Sama-sama diutus ya, sama-sama akan pergi ke wilayah kafir. Sama-sama pakai boats ya, pakai perahu. Lalu sama-sama terkena gelombang. Sama-sama tokoh sentralnya itu tidur. Dan sama-sama tenangnya gelombang itu adalah karena mereka itu semua melakukan action tertentu. Untuk Yunus dilemparkan, untuk Yesus dia menghardik, saudara. Dan setelah itu, sudah ada muncul rasa takut, saudara. Kita mendapat ada paralel yang sangat sangat dekat ya dengan kisah Yunus, saudara. Saudara, bahkan ada teori yang mengatakan bahwa di dalam pre-Markan source-nya, Yesus itu juga reluctant seperti Yunus, saudara. Dia juga merasa awalnya itu agak nggak enak, nggak kepingin pergi ke dalam wilayah Dekapolis tersebut, nggak kepingin pergi ke dalam wilayah orang-orang Gentiles tersebut, saudara. Paralel sekali dengan kitab Yunus, saudara. Saudara, saya nggak tahu ya, saudara terganggu ya dengan hal ini, saudara. Saya pikir kita nggak terlalu perlu untuk terganggu, saudara. Kalau kita lihat di dalam kitab Injil ini yang tercatat dalam kitab Markus pun, saudara, ada hal-hal yang kita bisa deteksi bahwa Yesus tuh reluctant untuk melakukan pelayanan di antara orang-orang Gentiles. Tentu di dalam bagian sebelumnya sudah dikatakan, saudara, bahwa pelita itu tidak boleh ditaruh di bawah gantang, bahwa semuanya memang harus diberitakan secara besar-besaran kepada komunitas yang sangat luas, bahwa ada inklusivisme di dalam berita Injil itu, iya, saudara. Tetapi di dalam program pemberitaan Injilnya Yesus itu memang ada jalurnya, saudara. Mulai dari Galilea, lalu Yerusalem, dan setelah itu Yerusalem sampai ke ujung bumi itu ada jalurnya, saudara. Mulai dari orang Israel, kalau kita lihat sejarah keselamatannya memang begitu, saudara. Faktanya kita memang mendapati dalam kitab suci kita bahwa Tuhan Allah itu memulai dengan cara memakai dulu keturunan Abraham.
Faktanya Injil itu tidak turun di Tibet, saudara. Faktanya juga Injil itu tidak turun di Arab. Faktanya adalah Injil itu turun di antara keturunan Abraham dahulu, saudara, umatnya. Jadi kita mendapati, saudara, sesuai dengan programnya Yesus. Harusnya kita tidak terlalu perlu merasa keberatan. Kalaupun ya di dalam pre-makan source-nya, Yesus sebetulnya tidak terlalu kepingin untuk pergi ke Dekapolis dulu. Nggak ada masalah, saudara. Jangan ada di antara kita yang berasa, wih, masa Yesus nggak mau pergi penginjilan? Loh, kita ingat kan, saudara, cerita ketika Tuhan Yesus didatangi sama orang Sirofenisia, dan dia mengatakan bahwa tidak baik untuk memberikan roti itu kepada anjing. Gitu kan ya. Roti yang mestinya diberikan kepada anak-anak, tidak semestinya kita berikan kepada anjing. Dan perempuan itu mengatakan, ya saya cuma makan remah-remahnya saja. Dan, kadang-kadang sudah kita para penafsir Kristen itu cenderung untuk mengatakan, enggak lah, maksudnya Yesus itu bukan gitulah. Maksudnya Yesus itu cuma menguji imannya, sudah. Tapi sudah kalau kita melihat, tidak loh, sudah. Kalau kita lihat di dalam kitab Injil, misalkan ya, Injil Matius ya, misalkan ya, memang ada programnya seperti itu. Tuhan Yesus juga berbicara kepada murid-muridnya ketika dalam perutusan, untuk kamu tidak menyingkir ke dalam daerah-daerah orang-orang non-Israel. Pergilah di antara anak-anak orang-orang Israel lebih dahulu, sudah. Itu memang programnya. Bukan mau sektarian ya, bukan mau eksklusif banget, Injil nggak sampai ke sono. Enggak, tapi memang ada programnya, sudah. Jadi kita tidak terlalu perlu merasa keberatan ya. Andai memang ada pre-markan source yang mengatakan bahwa Yesus sebetulnya pada waktu itu masih agak reluctant ya untuk pergi ke dalam daerah Dekapolis. Justru, sudah, bagian itu sebetulnya ya, secara teologi itu fit ya dengan sejarah keselamatan. Lalu selanjutnya, secara paralelisme dengan kitab Yunus itu juga tampak sangat smooth, saudara. Sama-sama reluctant untuk pergi ke dalam daerahnya orang-orang Niniwe, saudara, ke dalam daerahnya orang kafir, saudara. Dan kalau kita lihat ya, di dalam kitab Yunus itu kan reluctansinya besar sekali ya. Sampai dia itu rela mati loh. Yunus itu kan dalam tanda kutip seperti kayak, gak pakai tanda kutip lah, memang, saudara. Yunus tuh lebih baik mati daripada saya beritakan Injil ke Niniwe. Kan begitu, saudara. Niniwe itu kan kotanya orang Asyur yang adalah musuh besarnya orang Israel, saudara. Orang Israel itu mengalami penganiayaan dan hal yang sangat berat dari orang-orang Asyur, saudara. Oleh karena itu, saudara, Yunus, saudara, mending dia mati bersama dengan orang-orang Niniwe daripada dia pergi memberitakan Injil lalu orang Niniwe bertobat lalu mereka tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Nggak rela dalam hatinya. Orang sejahat itu harus terkena penghukuman. Dalam hal ini kita juga jangan buru-buru sudah menghakimi Yunus ya, lalu mengatakan nabi Tuhan nggak taat, nabi Tuhan kok nggak cocok sama agenda Tuhan. Saudara, sekali lagi, saudara, secara teologis standar, saudara, itu fit, saudara. Yang namanya Shalom itu adalah orang-orang jahat itu dihukum, saudara. Asyur itu begitu jahatnya dan layak untuk mendapatkan penghukuman Tuhan, saudara. Dan by the way, mereka akan mendapatkan penghukuman Tuhan nanti ya, saudara. Cuman untuk Niniwe di dalam zamannya Yusuf, dalam zamannya Yunus, di dalam generasi tersebut memang terluputkan. At least dalam ceritanya kitab Yunus itu, saudara. Jadi kita diajak untuk melihat, saudara, bahwa yang dilakukan oleh Yunus itu tidak sampai setidak normal itu. Kadang kan kalau kita lihat ya, contoh nabi yang nakal, kalau cerita sekolah minggu ya, tidak taat kepada Tuhan. Maka anak-anak jangan seperti Yunus ya yang tidak taat ya. Sudah enggak, saudara. Pakemnya Yunus itu pakem standar, saudara. Bahwa ketika kita berdoa untuk shalom, itu artinya di dalam isi doanya adalah balaskanlah kepada orang-orang yang berbuat jahat tindakan jahat mereka, Tuhan. Itu standar, saudara. Kita baca dalam Mazmur 137 seperti itu. Berbahagialah orang yang memecahkan anak-anaknya ke dalam bukit batu. Karena ada ucapan seperti itu, saudara. Jadi itu standar saja, saudara. Yang dilakukan oleh Yunus itu tidak sampai dia itu tidak taat sama Tuhan atau gimana, saudara. Jadi kalau Yunus itu reluctant untuk keselamatan bangsa-bangsa kafir, kayaknya satu hal yang standar saja. Dan orang-orang pembaca perjanjian baru, saudara, nggak akan terlalu keberatan kalau Yesus itu ada inline. Tapi memang, saudara, Markus meredaksinya. Markus menyatakan hal itu untuk nggak sama. Yesus di sini tidak sama dengan Yunus. Ada kesamaannya, ada banyak paralelismenya. Tetapi ada perbedaan-perbedaannya juga sangat kontras, saudara. Nah, kita masih akan melihat perbedaannya dulu, saudara. Kemarin kita sudah melihat, saudara, bahwa bagian ini sedang menunjukkan betapa Yesus itu berkuasa atas alam. Dia itu mengatasi segala macam kuasa apapun saja bisa mengancam para murid, bisa mengancam orang-orang yang bersama dengan Yesus, saudara. Tetapi, saudara, kita diajak untuk melihat ya, ketika para murid itu nantinya akan menantang Yesus ya, berbicara kepada Yesus dengan ucapan yang sangat keras tuh. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tuhan Yesus menjawabnya, enggak lah. Ayo kita sama-sama nyanyi ya. Banyak perkara di dalam kehidupan kita ini. Lalu setelah itu nyanyi, Allah peduli, Allah peduli, Allah peduli. Enggak, sudah. Tuhan Yesus nggak menjawab itu. Ketika mereka bertanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tuhan Yesus jawabannya itu surprising, sudah. Dia mengatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dan Yoel Markus mengatakan, sudah, bahwa kata-kata takut dan tidak percaya itu adalah kata-kata yang mengingatkan kita akan martyrdom. Mengingatkan kita akan ongkos di dalam mengikuti Tuhan. Itu adalah martyrdom, saudara.
Ada beberapa bagian sudah yang diambil oleh Yoel Markus sudah. Misalkan dari Yohanes pasal 14, dari kitab 2 Timotius pasal 1, lalu juga terutama di dalam kitab Wahyu pasal 21. Saya akan coba bacakan dua bagian sudah ya. Di dalam 1 Timotius, saya bacakan bagi kita semua sudah. 1 Timotius pasal 1 ayat 7 dan ayat 8. Kita akan melihat sudah bahwa yang namanya penganiayaan itu perlu untuk dihadapi oleh jemaat pembaca Injil Markus dengan berani, dengan tidak takut-takut. Pasal 1 ayat 7 surat 2 Timotius, saya bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Saudara, arguably, saudara, banyak penafsir itu setuju bahwa kitab 2 Timotius adalah kitab tertulis terakhirnya Rasul Paulus sebelum dia itu mati, saudara. Dan kita melihat ya, Paulus ketika menuliskan surat 2 Timotius, ini adalah dia sedang ada di dalam penjara, dan banyak orang itu mulai malu atau mulai takut, saudara, untuk diasosiasikan dengan Paulus, saudara. Tetapi dalam bagian ini, saudara, Paulus memberikan surat kepada Timotius dan mengatakan pakai kata-kata itu, saudara, yang berkaitan dengan ketakutan. Gak ada roh ketakutan. Artinya apa? Artinya kamu jangan takut, jangan malu, karena dia dan juga karena aku. Kalau dia tidak takut, nggak malu, lalu terus terasosiasi dengan Paulus, itu artinya apa? Ongkosnya mengikuti Tuhan itu bisa sampai menuju kepada martyrdom. Terakhir, sudah saya coba bacakan ya, kutipan ini ya, dari Wahyu pasal 21. Saya bacakan bagi kita semua, sudah, ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kecil, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Dan kita diajak untuk melihat, sudah, di sana, sudah, orang-orang yang dua. Yang pertama, sudah, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Orang penakut, orang yang tidak percaya, sudah. Yang tidak siap untuk pemuritan sampai puncak. Yang tidak siap untuk penganiayaan sampai pada kematian, sudah. Sampai kepada martyrdom. Mereka itu tidak layak untuk mengikuti Tuhan. Jadi, sudah, kata-katanya Tuhan Yesus itu, sudah, ketika mereka berteriak, tanya sama Tuhan Yesus, Guru, engkau tidak peduli kita binasa. Jawabannya Tuhan Yesus adalah, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Artinya, saudara, ketika kita bertanya ya, teks ini kalau kita mau tafsirkan secara benar, saudara, mestinya, saudara, bukan setiap perkara yang kita hadapi, Tuhan Yesus akan stilling the storm. Setiap prahara, kemarin saya sudah sempat singgung, saudara, setiap prahara, badai rumah tangga, krisis ekonomi, sakit penyakit yang kita alami, percaya sama Tuhan Yesus, nanti Tuhan Yesus akan hardik, diam, tenanglah, gitu kan, saudara. No, saudara, itu salah tafsir, saudara. Salah hermeneutik, saudara. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, saudara, Tuhan Yesus menenangkan, ya, di dalam hal ini menenangkan, saudara. Tetapi menenangkan itu bukan menjadi satu buah hal yang paling utamanya, saudara. Nanti pertanyaan Tuhan Yesus kepada mereka, saudara. Bahkan hal ini nanti akan di-highlight dalam Injil Matius, saudara. Injil Matius bahwa bahkan nggak terlalu memusingkan tentang urusan mujizatnya. Injil Matius memfokuskan kepada bagaimana Tuhan Yesus menanyai mereka. Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu begitu takut? Artinya, saudara, ketika murid-murid itu sedang berhadapan dengan penganiayaan, kematian, seperti gereja Markus juga sedang berhadapan dengan penganiayaan, bahkan kematian, martyrdom, saudara. Mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau tidak peduli? Tuhan Yesus seperti yang menjawab seperti ini, loh, artinya mengikuti aku itu apa? Artinya mengikuti Tuhan Yesus itu apa? Artinya mengikuti Tuhan Yesus adalah kamu meninggalkan masa lalumu dan kamu siap untuk mengikuti aku at all cost. Harganya seperti apapun juga, itu kamu siap untuk mengikuti aku. Maka pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan kepada Tuhan itu seringkali, sudah, adalah satu buah pertanyaan-pertanyaan yang mengindikasikan bahwa kita sebetulnya nggak tahu. Kita itu sign up-nya itu untuk apa nggak tahu, sudah. Padahal syarat dan ketentuannya itu tidak ditulis kecil-kecil seperti kayak Anda itu kalau lagi beli barang apa gitu kan ya. Kadang-kadang sudah syarat dan ketentuan berlakunya itu ketentuannya kecil-kecil gitu. Sampai Anda kalau pakai kacamatanya itu kurang bener tuh, agak sedikit susah untuk melihat, sudah. Ada kan ya? Tulisan-tulisan yang sangat kecil-kecil seperti itu ya. Kayak apa, resep obat gitu. Tulisannya tuh kecil-kecil loh. Kalau Anda beli obat tuh keterangan minum obat. Dulu saya bingung sekali tuh. Ini buat apa kok ditulis pakai yang kecil-kecilnya seperti ini ya? Ternyata bukan dia yang terlalu kecil ya. Mata saya agak kurang bagus gitu ya. Setelah pakai kacamata kayaknya waduh, sampai ada debu-debunya. Ada iblis di sana juga kelihatan tuh kan pakai kacamata, sudah. Bisa kelihatan dengan jernih gitu, sudah. Sudah, ketika kita itu mau apa ya, beli barang atau apa, sudah, kan biasanya ditawarkan, oh ini bagus, ini nanti benefitnya ini, sudah. Lalu nanti ada syarat dan ketentuan berlaku, aturan-aturannya yang detail sekali, itu tulisannya kecil-kecil, sehingga kita itu seringkali, sudahlah, dijelasin juga gue bingung gitu, nggak rumit. Sudah, ketika kita mengikuti Yesus nggak demikian, sudah. Ketika saudara dan saya mengikuti Yesus Kristus, itu syarat dan ketentuan ya, dalam tanda kutip, bukan berarti
kita bisa dengan kekuatan kita sendiri mengikuti dia, bukan ya. Tapi syarat dan ketentuan dalam artian ketika kita mengikuti dia, kita sign up kepada satu hal yang sangat jelas, yaitu saya akan mengikuti engkau di dalam jalanmu menuju salib. Kita hidup bersama dengan dia, disalibkan bersama dengan dia, dibangkitkan bersama dengan dia, dipersatukan dengan Kristus. Itu artinya dipersatukan dengan Kristus, dipersatukan dengan dia di dalam kuasanya untuk mengasihi, di dalam kuasanya untuk memberi diri, di dalam kuasanya yang membuat dia taat sepenuhnya sampai naik di atas kayu salib. Itu namanya dipersatukan dengan Kristus. Oleh karena itu sudah, ketika murid-murid komplain, "Guru, bangun, engkau tidak peduli kita binasa." Tuhan Yesus justru heran. Loh, kamu kan tahu menjadi pengikutnya Tuhan itu sign up dengan apa? Kan sudah tahu kan pemuritan itu artinya apa? Artinya adalah kamu akan mengalami penganiayaan juga, martyrdom juga, nggak usah heran. Itu yang kita sign up-nya itu. Saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen juga demikian, sudah. Kita sign up ya, mendaftar jadi orang Kristen dalam tanda kutip, sudah. Tanda tangannya, sudah. Kita itu sign with blood. Kata-katanya Ibu Inamati Teddy, dosen saya, sudah. Itu kalau menandakan kita jujur dikatakan sign with blood, sudah. Tanda tangan, gitu, sudah. Sign with blood. Saudara dan saya itu juga sign with blood, sudah, ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, sudah. Mengikuti dia itu sign with blood. Kita perlu untuk sadar bahwa mengikuti dia itu artinya adalah bakti saya itu adalah segenap hidup saya, segenap jiwa saya, apapun saja. Oleh karena itu nggak usah heran kalau ada badai, kalau ada ancaman yang bahkan sampai betul-betul merenggut nyawa kita sampai mati. Nggak usah heran, itu biasa, toh itu kita sudah mendaftar di depan. Jangan kaget di belakang, loh ternyata mengikuti Yesus begini toh. Loh, yang paling depan ya sudah ditunjukkan itu kok, sudah. Jadi kita diajak untuk melihat, sudah. Maka murid-murid pun menjadi ketakutan dan mereka harus menjawab tantangan Tuhan Yesus. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kalau Tuhan Yesus bertanya sama kita seperti ini, sudah, kita akan menjawab apa, sudah? Sudah, terakhir ya, saya ingin mengajak kita melihat, sudah. Apa hal utama, sudah, yang sebetulnya pada waktu itu membuat mereka itu sangat takut, sudah ya. Sudah, ada beberapa hal yang menarik, sudah, di dalam bagian ini ya. Ada satu buah buku, sudah, judulnya Preaching Mark into Voices, satu buah buku yang sangat baik sekali. Itu bukan buku komentari, sudah, tapi kayak khotbah-khotbah gitu, sudah. Satu dikhotbahkan oleh orang kulit putih, satu dikhotbahkan oleh kulit hitam, sudah. Makanya Preaching Mark into Voices, sudah. Brian Blount sama Gary Charles, sudah, penulisnya. Dia menyoroti hal ini, sudah. Ketika Tuhan Yesus bangun, menghardik, ada catatan, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Di dalam LAI, ya, teduh sekali. Ada ketenangan yang besar. Great calm. Ya, ada ketenangan yang besar, great calm, teduh sekali. Tetapi sudah, NRSV sudah menerjemahkannya dengan satu buah caranya mereka menerjemahkan, sudah. Saya pikir menarik dan itu disorot di dalam buku itu, sudah. Preaching Mark into Voices. And there was a dead calm. Ada ketenangan yang menakutkan pada waktu itu, sudah. Loh, harusnya ketenangan kan menyenangkan ya. Kalau di dalam versinya LA ini ketenangannya menyenangkan ya. Teduh sekali. Tetapi sudah, setelah teduh sekali, dicatat mereka menjadi sangat takut. Maka catatan dead calm-nya itu bagus. Bukan sekedar teduh sekali, tapi ini keadaannya itu mencekam, sudah. Sudah tahu ya, suasana sepi itu kadang nggak bisa, wih tenang. Tapi suasana sepi tertentu itu mencekam. Anda ketika sedang, anak Anda marah dan lain sebagainya, kok marah? Anak Anda main-main, lalu kita marahin anak kita. Atau kita ingat waktu kecil ya, papa kita marah dan lain sebagainya. Itu begitu, dia bentak kita, lalu matanya lihat kita gitu ya. Keadaannya langsung hening sekali. Sudah bisa dengar suaranya air keran yang masih ngucur sedikit. Di sana ada yang masih nitis-nitis. Tik, tik. Hening sekali. Kita bisa rasanya teduh sekali, tapi mencekam sekali. And there was a dead calm. Loh, badainya kan sudah hilang. Yang mengancam keselamatan mereka sudah hilang. Yang bisa membunuh mereka, badai itu sudah hilang. Enggak, sudah. Sekarang ada ancaman yang besar sekali. Yang membuat mereka harus bertanya, siapa orang ini? Siapa orang ini? Yang bisa membuat danau dan air itu taat. Itu siapa orang ini? Sekarang ada ancaman yang lebih besar, yaitu siapa orang ini? Siapa gerangan orang ini? Itu mengancam sekali. Mereka sekarang sudah tidak berhadapan dengan badai, tidak. Tapi mereka berhadapan dengan Yesus. Ketika mereka sign up dengan Yesus, maka mereka diajak untuk melihat bahwa ada satu buah ketakutan dan kesulitan yang besar sekali. Balik lagi, sudah. Kalau kita paralelkan dengan kisahnya Yunus, sudah. Kita melihat ya, ceritanya itu apa sih? Ada panggilan untuk luput dari kebinasaan. Tidak binasa, supaya kita tidak binasa. Dan tekanannya adalah supaya orang-orang kafir itu, orang-orang Niniwe itu tidak binasa, sudah. Dan Yunus itu troubled, gitu ya. Mereka itu musuhnya kita, orang Israel. Orang-orang Niniwe itu musuhnya kita, orang Israel. Mereka itu menganiaya orang Israel, membunuh banyak orang Israel. Dan sekarang saya disuruh khotbah di sana, dan naga-naganya Tuhan akan bikin mereka bertobat, dan setelah mereka bertobat, maka mereka tidak jadi dihukum oleh Tuhan.
Bangsa kami pun banyak yang dihukum sama Tuhan. Kami mengalami kehancuran juga oleh Asyur. Dan sekarang mereka tidak dihukum oleh Tuhan karena mereka bertobat. Yang benar saja. Gak rela saya. Karena apa? Karena kasih Tuhan untuk membuat mereka tidak binasa. Itu ada harganya. Dan harganya adalah saya mesti beritakan Injil ke sana. Padahal saya sendiri tidak menerima cinta kasih yang sebesar itu. Artinya kami bangsa Israel juga mengalami kebinasaan. Untuk menyelamatkan bangsa kafir, kami sendiri disuruh beritakan Injil ke sana, padahal kami sendiri mengalami kebinasaan. Dihajar oleh Tuhan. Israel kan dihajar Tuhan habis-habisan ya, termasuk pakai tangannya Asyur, saudara. Jadi itu sangat susah untuk diterima, saudara. Tetapi saudara, di dalam bagian ini kita diajak untuk melihat, saudara. Yesus pergi ke daerah Dekapolis. Yesus pergi ke dalam daerahnya orang-orang kafir supaya mereka tidak binasa, saudara. Tetapi para pembaca Injil Markus itu tahu, saudara, ketika cinta kasihnya Yesus itu sampai kepada orang-orang kafir, bahkan jemaat Markus sendiri juga beberapa di antara mereka adalah Gentile, saudara, cukup banyak yang Gentile di antara mereka, saudara, mereka juga tahu untuk kasih Tuhan sampai kepada Gentile seperti kami, maka ada Yesus yang menyeberang ke Dekapolis, Yesus yang pergi ke dalam daerahnya orang kafir, dan ketika memberikan cinta kasihnya yang besar, ada harga yang dibayar. Yesusnya tidak seperti orang Israel yang berdosa dihukum Tuhan. Yesusnya sendiri tidak berdosa, tapi dia menanggung hukuman dosanya. Menanggung hukuman dosa. Maka kita diajak untuk melihat itu loh yang membuat murid-murid itu takut. Itu loh yang membuat murid-murid itu menjadi sulit sekali untuk percaya, saudara. Mereka takut, mereka susah hati untuk sign up, saudara. Karena mereka diajak untuk melihat ya, bahwa mengikuti Yesus itu artinya adalah mereka dipanggil untuk mencintai seperti mereka telah dicintai. Yaitu seperti apa, saudara? Mereka dipanggil untuk mencintai dengan korban. Dan korban paling puncaknya, mereka sendiri melihat, saudara. Mereka sendiri tahu, saudara. Dan saudara dan saya juga tahu, saudara. Grafiknya itu digambarkan secara baik dalam Injil Markus, saudara. Kalau kita nanti lihat yang mulai pasal 11 ke belakang, saudara. Itu secara piktorial lah ya, saudara. Gambar-gambarnya itu disajikan di dalam Injil Markus, saudara. Betapa menakutkannya ketika Yesus itu mencintai. Cinta kasihnya Yesus itu yang sampai kepada kita, saudara. Itu adalah cinta kasih yang menakutkan, saudara. Dia hadir dan menunjukkan mencintai itu kayak gini loh. Dengan korbannya, kita lihat gambar di atas kayu salib, saudara. Dan saudara dan saya dipanggil, dipersekutukan, dipersatukan, dan diajak untuk mencintai seperti kita sudah menerima cintanya. Seperti kayak gambaran, kayak begini. Itu kita dipanggil untuk juga mencintai dunia kita, saudara. Dipanggil untuk mencintai dunia, dipanggil untuk mencintai orang-orang lain yang kita mungkin tidak rela, saudara. Dekapolis, daerah orang kafir, bukan sekedar daerahnya orang jahat, tapi daerah orang-orang yang jahat kepada kami. Seperti yang dipikirkan oleh Yunus, saudara. Mereka itu Asyur itu bukan sekedar bangsa yang jahat, tapi mereka jahat terhadap Israel, terhadap kami. Dan saat ini, saudara, panggilan ini juga saudara dan saya dipanggil untuk mengerjakannya di dalam Kristus. Saudara dan saya dipanggil untuk dipersekutukan di dalam Kristus, mencintai orang-orang yang saudara anggap bukan sekedar jahat, tapi jahat kepada kita. Lalu kita mengusahakan kebaikan bagi mereka, mengasihi mereka di dalam poin pengorbanan, saudara. Maka, saudara, tidak heran ya, di dalam keadaan seperti ini, saudara, mereka tadinya takut oleh badai, sekarang mereka takut oleh Yesus. Ada ketenangan yang mencekam. Itu adalah panggilan bagi saudara dan saya. Mari kita minta kekuatan Tuhan. Kita mengingat-ingat, Tuhan, ketika saya adalah musuhmu, ketika kami ini adalah orang-orang yang melawan engkau, apa yang engkau berikan bagi kami. Engkau memberikan kepada kami gambaran itu. Kristus Yesus yang tersalib secara real di atas Golgota. Dan sekarang ketika kita dipersekutukan dengan Kristus, saudara dan saya memiliki panggilan yang sama. Maka biarlah, saudara, kita sama-sama mengakui iman kita. Kita tahu siapa gerangan orang ini. Orang ini adalah Tuhan yang mengasihi saya, yang mati bagi saya, dan yang punya hak penuh untuk memanggil kehidupan saya, untuk dipersekutukan dengan dia, dan hidup seperti dia. Kita takut, iya, itu menakutkan. Itu mencekam. Oleh karena itu biarlah kita minta kekuatan Tuhan. Sadar iman saya itu akan gampang sekali goncang. Iman saya gampang sekali roboh. Karena itu minta kekuatan Tuhan untuk kami boleh menghidupi kasih seperti yang sudah kami terima. Juga boleh kami berikan. Kiranya Tuhan beserta dengan setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, pimpinlah kami Tuhan untuk kami boleh menghidupi kasih Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami takut. Kami tidak percaya. Kami adalah orang-orang yang tidak layak untuk mengikutimu. Namun Tuhan, kiranya roh-Mu bekerja di antara kami, membuat kami bisa percaya, membuat kami bisa betul-betul tidak takut lagi, dan dipersekutukan dengan Kristus dan hidup seperti Kristus yang telah mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Terpujilah Tuhan.